warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Tri. Bagaimana kabarnya? Kabar saya, Bu Juli, luar biasa sehat. Alhamdulillah, Bu Juli. Gimana kabar Bu Juli? Alhamdulillah sehat, Bu Tri. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Juli. Bagaimana, Bu Tri? Sepertinya Ibu ada masalah. Apa yang Ibu ingin bicarakan? Begini, Bu Juli. Ibu bisa membantu saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi menemukan jalannya buntu untuk bisa menyelesaikan permasalahan di kelas yang saya hadapi, Bu Juli, tentang bagaimana cara saya menangani murid yang bermasalah, Ibu Juli. Itu bagaimana ya, Bu Juli? Dari permasalahan yang Ibu Tri alami, apa kira-kira rencana yang akan Ibu Tri lakukan? Saya ingin bagaimana mengubah pola pikir anak murid saya itu supaya dia tidak jarang-jarang masuk ke sekolah, selalu datangnya rajin ke sekolah, tidak malas-malasan. Bu Juli, seperti itu. Apa kira-kira tindakan Ibu untuk merubah agar murid-murid itu rajin untuk datang ke sekolah? Saya sudah memanggil si Hasbinya. Saya sudah ke rumahnya. Saya bertanya kepada si Hasbi bagaimana si Hasbi tadi supaya bisa rajin sekolah, apa kendalanya, apa masalah yang dihadapinya. Cerita harus terbuka biar saya tahu, kita mengerti, dan saya juga mendekatkan ke orang tuanya mengenai permasalahan si Hasbi ini, kenapa jarang ke sekolah, Bu, seperti itu. Apa kira-kira reaksi dari si Hasbi tersebut? Apakah dia mau datang juga ke sekolah? Saya sudah mendekati dia secara individu, ke rumahnya pribadi, bertukar pikiran kepada dia untuk menemukan apa permasalahannya, dan saya sudah menemukannya bahwasanya ada faktor ekonomi dari yang dialami si Hasbi, Bu. Dan saya menemukan suatu ide bahwasanya saya ingin membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si Hasbi, Bu. Setelah Ibu bantu, apakah dia masih rajin juga lagi datang sekolah? Iya, Bu. Setelah sudah saya bantu, saya mendekatkan diri kepada dia, maka dia pun mulai menyadarkan dirinya bahwa sekolah itu dan pendidikan itu sangat penting bagi dirinya. Dan orang tuanya menyadari bahwasanya peduli, gurunya itu sangat peduli kepada si Hasbi, Bu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan dari siswa tersebut? Saya ingin siswa tersebut rajin untuk datang ke sekolah seperti teman-teman lainnya. Terus dia jangan lagi merasa menyendiri, tidak punya kawan, dan tidak usah tertutup pada diri sendiri. Itu aja, Bu. Baik, Bu. Sejauh pengalaman Ibu mengenai siswa tersebut, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Saya akan mencoba
berkomunikasi dan memanggil orang tua si Hasbi tersebut dan menanyakan mengapa anaknya tidak mau datang ke sekolah secara jujur dan tidak ada yang ditutupi. Seperti itu, Bu Juli. Kapanlah rencana ibu itu memanggil orang tua siswa tersebut itu? Pada saat waktu yang dibutuhkan oleh orang tua tersebut. Kadang kan Bu Juli, orang tua si Hasbi ini kan banyak kesibukannya, ya kan. Jadi saya minta waktu luang ke orang tua si Hasbi ini, bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan semua permasalahan yang dialami oleh si Hasbi dan terbuka biar saya sebagai wali kelasnya bisa ikut turut ambil sikap menangani anak yang mengalami masalah seperti itu. Jadi karena saya masa depannya masih panjang, yang harus ditunjukkannya masih banyak, mengembangkan kreativitas dan pengembangan karakter untuk dirinya masih harus ditingkatkan. Seperti itu, Bu Juli. Baik, Bu. Marilah kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Ya, terima kasih, Bu Juli. Untuk itu saya bercerita kepada Bu Juli, meminta bantuan kepada Bu Juli untuk bisa menemukan bagaimana solusi untuk menangani anak saya, Bu si Hasbi, Bu, yang selalu jarang ke sekolah, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Semoga rencana Ibu akan berhasil dan si Hasbi itu mau rajin lagi datang sekolah ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Juli. Apa yang Anda rasakan saat coaching? Saya merasa lega, saya merasa tenang karena segala masalah yang saya simpan dalam pikiran, benak, dan hati saya bisa luas, bisa terbuka, bisa dengan senang hati untuk bisa berbagi. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Ya, saya merasa percakapan yang kita lakukan tadi, Bu Juli, berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka, saya cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran yang ada di benak saya pada Bu Juli. Saya juga merasa cukup mampu untuk menyampaikan, ya, padahal itu masalah yang harus saya atasi sendiri sebenarnya. Jadi karena saya kuat, ya saya pun manusia yang memiliki kekurangan, ya pasti saya harus berbagi biar saya tahu bagaimana saya bisa untuk merubah cara saya menghadapi siswa. Seperti itu, Bu Juli. Apa yang masih perlu Anda perbaiki atau tingkatkan? Yang perlu saya perbaiki yaitu cara pendekatan saya kepada siswa dalam cara menangani kepribadian mereka, karakteristik pola pikir mereka, dan terbuka bagaimana cara saya bisa mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut secara psikologisnya, Bu Juli. Dan saya harus bisa menjadi dan terjun ke dalam dunia anak-anak mereka supaya mereka bisa lebih luas untuk menceritakan
diri mereka kepada saya. Seperti itu Bu Juli. Oke, terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum Ibu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Juli? Apakah Ibu Juli sehat? Atau Alhamdulillah sehat. ya, amin ya. Kita masih diberikan kesehatan ya, supaya kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita di kemudian hari. Oke, bagaimana Ibu Juli? Sepertinya Ibu ada masalah ya. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya malam ini? Iya Bu Tri, saya ingin menyampaikan masalah saya kepada Ibu Tri. Terkait itu Bu Tri, tentang kurangnya minat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh iya ya Bu Juli. Silakan Bu Juli. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Tri, di dalam kelas itu sebagian murid itu tidak fokus dalam belajar. Karena kan mungkin banyak yang ini ya kan Bu Tri, banyak bermain dengan teman-temannya, ada yang bercerita dengan teman sebangku. Padahal setiap hari sudah saya memberi arahan untuk tidak di dalam kelas. Oh gitu masalahnya ya Bu Juli. Sekarang coba dulu Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang kurang minatnya itu anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran yang diadakan di dalam kelas. Mungkin karena saya enggak menarik ya mungkin Bu dalam memberikan metode pembelajaran Bu. Sehingga anak bosan gitu dengan pembelajaran itu. Bagaimana biasanya cara Ibu memberikan metode pembelajaran supaya kenapa mereka bisa bosan? Bagaimana cara Ibu menjelaskan penjelasan materi di dalam kelas Bu? Bisa bosan murid anak kita Bu? Ya mungkin saya kebanyakan hanya ini Bu, menerapkan pembelajaran, tidak memakai media. Misalnya saya tidak memakai video, saya hanya berpusat pada ini aja Bu, pada guru gitu. Hanya memberikan ceramah gitu aja, sehingga anak-anak mungkin bosan gitu ya Bu. Oh, mungkin kan Bu Juli dengan cara seperti itu banyak sih murid-murid yang ada yang ngantuk lah, ada yang ribut lah. Kalau seperti itu cara mengajar kita ya Bu Juli ya. Oke Bu Juli, dari permasalahan yang Ibu Juli alami saat ini, bagaimana ya kira-kira rencana yang akan Ibu Juli lakukan di ke depan atau di kemudian harinya? Ya ginilah Bu, saya akan mencoba memperbaiki Bu dari proses pembelajarannya itu. Mungkin saya akan membuat pembelajaran berpusat pada murid ya. Misalnya saya membuat memakai video pembelajaran, kemudian saya memasukkan juga game-game supaya anak-anak itu seru, melakukan banyak-banyak breaking mungkin gitulah Bu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, itu tadi bilang menggunakan ice breaking ya kan Bu? Seperti apa ya salah satu contoh ya Bu? Mana tahu kan ice breaking yang saya mana tahu breaking itu Bu yang
Ya mungkin ya Bu, SBQ yang buat itu senang misalnya dengan bergoyang, dengan apa namanya SBQ itu biasanya saya mau buat itu mencoba SBQ yang seru gitu lah supaya anak itu tidak ngantuk dalam belajar gitu lah Bu. Luar biasa sekali Bu Julia ini ya, menerapkan pembaharuan untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa yang ada di kelas. Benar sekali ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, Ibu akan merubah cara metode pembelajaran Ibu agar minat murid tersebut dapat meningkat ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kalau menurut saya untuk mencapai proses pembelajaran yang menarik itu, saya akan lebih berfokus kepada murid, yaitu mungkin menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik. Misalnya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita diajari di CGP ini Bu. Kemudian saya juga melibatkan murid terjun ke dalam pembelajaran itu. Misalnya dengan menggunakan variasi pengajaran yang berbeda-beda Bu. Mungkin sekali-sekali mereka saya ajak keluar supaya mereka itu tidak bosan Bu. Wow, super, luar biasa sekali cara Ibu Juli dalam menangani perkembangan belajar minat para peserta didik di dalam kelas. Saya jadi penasaran yang bagaimana berdiferensiasi yang Ibu tingkatkan bagi peserta didik di dalam kelas, karena kan untuk berdiferensiasi agak susah atau sulit ini, jarang ini digunakan kan. Biasanya cuma mengembangkan metode seperti kita menggunakan ceramah atau diskusi atau tanya jawab ya kan. Nah sekarang Ibu sudah menggunakan metode berdiferensiasi, luar biasa sekali. Pasti saya berharap yang minat belajar siswa tadi dapat meningkat ya Bu Julia. Ya mudah-mudahan lah Bu. Insya Allah mudah-mudahan meningkat. Iya, pastilah meningkat kalau udah pembaharuan yang Ibu lakukan itu terbaru ya kan, dapat lebih difokuskan ke peserta didik kan, menuntun kan ya, menuntun supaya peserta didik kita minat belajarnya dapat naik. Oke, jadi Juli, Ibu ingin murid tersebut minat belajarnya dapat meningkat dan tidak menjadi anak yang bosan dalam pembelajaran pastinya ya kan Bu Julia. Ya Bu. Oke, terus bagaimana nih dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan keadaan anaknya? Misalnya membiarkan tidak mengerjakan tugas di rumah dan tidak membuka ulang pelajaran yang telah dibahas di sekolah. Lalu bagaimanalah Ibu Juli menanggapinya jika itu terjadi? Ya mungkin saya akan memanggil ya Bu ya, memanggil orang tua siswa tersebut untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan dengan orang tua tersebut agar orang tua tersebut mau mengajari anaknya di rumah. Oke Bu Juli, jadi apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil diskusi ini yaitu Bu, saya menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Dan saya akan lebih memantapkan diri saya dalam membuat proses pembelajaran yang menarik Bu, sehingga anak-anak itu tidak bosan dan bisa meningkatkan minat murid di kelas.
Berarti ini Bu Juli, ya kan? Kalau dikatakan dalam tanggung jawab, apalah dukungan Ibu Juli yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Ya mungkin saya ingin mendapat dukungan pertama itu dari pihak sekolah ya Bu, yaitu kepala sekolah. Kemudian teman-teman kita, teman-teman rekan sejawat, kemudian muridnya, orang tuanya, dan lingkungan sekolah Bu. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oh, bagus sekali ya Ibu Juli cara penerapannya. Kita berarti perlu berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan yang mau kita lakukan ini. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Betul nggak Bu Juli? Iya Bu Tri, betul. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Ibu Juli. Saya sangat ingin sekali mendengar cerita kalau sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Ibu Juli kegiatannya? Insya Allah saya akan melakukannya dalam minggu ini lah Bu. Minggu depannya ya Bu Juli ya? Iya Bu. Oke ya Bu Juli, saya tunggu hasilnya. Setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan melakukan praktek mengajar yang baik, dengan melakukan variasi metode pembelajaran yang Ibu cantumkan, dengan melakukan ice breaking untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa tersebut, maka Ibu langsung membuktikannya kepada saya ya Bu, bisa? Bisa Bu. Oke, saya tunggu ya Bu Juli. Iya Bu Tri. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana perasaan Bu Juli setelah saya coaching? Senang Bu, lega. Maksudnya unek-unek itu sudah keluar. Luar biasa Bu Juli. Semua Mana nih? Sudah selesai dua-dua. Sudah selesai dua-dua. belum Bu, terasa sendirinya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Juli? Ya, saya dapat fokus dari coaching ini, sehingga saya leluasa itu Bu mengungkapkan permasalahan saya kepada Ibu. Oh, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki untuk ditingkatkan lagi dalam diri Ibu Juli? Mungkin saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetisi saya ya Bu, supaya minat belajar anak bisa meningkat. Oh, begitu ya Bu Juli ya. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching Bu Juli? Ya, saya akan melakukan atau mencatat poin-poin yang penting lah dalam percakapan, sehingga saya fokus untuk mendengarkan, mencermati, dan merespon. Oke. Terus apa yang akan Ibu Juli lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, saya akan memperbanyak praktek coaching lah Bu, supaya bisa mengeluarkan segala unek-unek, kemudian bisa juga untuk melatih percakapan dan memiliki pertanyaan yang terbuka pada coach.
Oke, terima kasih ya Bu Juli Terima atas kasih sama-sama. kegiatan coaching kita malam ini. Semoga apa yang udah Ibu Juli dapat bisa Ibu Juli lakukan dan terapkan dalam kehidupan sekolah dan sehari-hari Ibu Juli. Terima kasih ya Bu Juli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.